Kita kan mau ke kebun binatang Bunda Mai. Iya, tapi kebun binatangnya ada di sini dengan gaya yang aneh-aneh itu yang jadi bikin kita para pembina gitu di sekolah ketawa. Itu momennya sih masuk dunia mereka. Jadi jangan mereka masuk ke dunia kita. Bagaimana sih pembinanya itu mau menggali kreativitasnya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Feby Karya Sempurna di channel edukasi, apalagi kalau bukan ngeduprak. Ngewin dunia pramuka. Oke, di samping saya nih udah ada salah satu orang terkenal lah di Kabupaten Tangerang. Kalau kalian nggak kenal sama orang ini, berarti pramuka kalian belum jago. Siapa lagi kalau bukan Bunda Mai. Bunda Mai sehat? Sehat, Oke, alhamdulillah. Bunda Mai ini salah satu tokoh di bidang pramuka siaga. Kan kemarin kita udah ketemu sama andalan penggalang, terus udah ketemu sama andalan penegak juga. Nah kemarin tuh pusing Kak Mai. Terus? Pusing katanya, ya kita mau ngobrolin siaga ke siapa ya? Nah kepikirlah nih Kak Mai. Coba dong ceritain Kak Mai sedikit tentang perjalanan Kak Mai nih. Pramuka tuh kayak gimana sih gitu? Menyenangkan. Yang pasti menyenangkan. Tadinya tidak tertib jadi tertib. Tadinya tidak tahu jadi tahu. Tadinya sedikit ilmu jadi nambah ilmu. Iya. Banyak hal-hal yang secara otomatis kebentuk di pramuka. Itu salah satunya. Kalau ceritain pengalamannya banyak yang lebih nanti bakalan cerita lebih keren-keren pasti ngeduprak kayak gini ya. Iya bener sih bener. Jadi kalau secara singkatnya pasti itu deh. Kalau di pramuka, kalau sudah masuk ke pramuka, semua ilmu yang tadinya biasa aja jadi luar biasa. Anak-anak yang tadinya tidak tertantang jadi lebih tertantang. Itu. Terus gini Kak Mai, kan kemarin kita bicarain penggalang nih. Ngomongin penggalang, tetek bengek, segala macem lah, banyak kita ngomongin penggalang. Kan ini kita bicara pramuka siaga. Siap. Jujur saya agak sedikit pusing nih kalau ngomongin siaga. Jarang orang yang benar-benar paham gitu ngomongin siaga. Soalnya cara ngedidik siaga kan otomatis beda ya. Itu gimana sih Kak Mai? Pakai hati. Pakai hati ya. Pakai hati. Lebih kepada pengenalan penjiwaan siswa-siswa siaga itu ada siaganya, konsepnya, karakternya, usianya. Jadi lebih ke hati. Kalau udah pakai hati, semua konsep pembelajaran apapun pasti jadi senang. Karena gini, kan saya juga ngelatih ya Kak Mai ya. Oke lah kalau ngelatih penggalang mah, kita paham lah dia udah mulai dewasa. Gua ngelatih anak siaga tahu sendiri Kak Mai. Disuruh baris juga kita belum. Inilah, nggak sanggup saya kalau suruh ngelatih siaga. Kudu harus bener sabar banget kayaknya kalau udah ngelatih siaga ya. Betul. Pakai lagu, semua pakai lagu. Pakai Lagu, kemudian pakai permainan, pakai teknik bagaimana mengkonsep sesuatu yang ada di SKU menjadi hal yang menarik sehingga siaganya itu jadi besok Bun, latihan kan pramuka Bun ya? Bun, latihan dong Bun, pramuka Bun, pasti gitu. Nagih, pengen latihan dan latihan itu jarang-jarang yang ada anak, biasanya kan harus dipaksa. Iya. Tapi kalau kita sudah membuat hal menyenangkan menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak siaga, itu dia nggak perlu kita nih malah nagih terus-terusan mau pramuka gitu. Bener sih. Soalnya orang-orang sabar mah nggak mungkin deh bisa ngelatih di yang nggak sabar gitu. Nggak mungkin deh bisa ngelatih di pramuka siaga. Nggak banyak orang gitu, harus benar-benar punya sosok keibuan kayaknya ya. Kalau udah ngelatih siaga. Orang-orang kayak saya mah anak bisa jadi nangis tuh. Ngomongin siaga. Ngebimbing siaga tuh bener, capeknya minta ampun ditanya. Makanya saya salut nih sama pelatih-pelatih siaga. Kayak Bunda Mai ya. Teman-teman yang lainnya tuh kayak Kak Chandra, Kak Yulia, Kak Afid, teman-teman yang barengan sama saya gitu ya. Itu semua yang ada di pelatih-pelatih di siaga di Kuarcap itu orang-orang yang luar biasa, ekstra sabarnya. Terus ini Bun, saya mau nanya nih, ada nggak sih Bun
kejadian lucu gitu atau menarik hal apa gitu yang pernah Bunda rasain selama ngelatih siaga nih? Ada nggak? Banyak lucu dalam segi permainan, kadang dalam menghafal Pancasila, Dwi Satya Dwi Dharma, itu kan mereka pakai lagu, pakai permainan. Tekniknya kadang kita udah masuk, tapi ini pengucapan kalimatnya terbalik-terbalik yang kadang tidak terkonsep gitu kan sama anak dengan lontaran yang celotehan anak seusia mereka. Lucu pokoknya. Kejadian ada nggak momen gitu anak lagi latihan gitu, anak siaga kan kita tahu umurannya masih nggak apa namanya, masih di bawah ya, masih umuran di bawah remaja ibaratnya. Ada nggak kejadian lucu gitu Bun? Entah anaknya kenapa gitu, hal-hal aneh lah yang jarang gitu ditemuin di Penggalang, ada nggak? Ada. Waktu itu saya ngadain kegiatan namanya kunjungan wisata ke kebun binatang. Iya. Saya cerita ke mereka, besok kita latihan pramukanya mau kunjungan wisata ke kebun binatang. Itu padahal cuma konsep doang, padahal adanya di lingkungan sekitar kan. Itu pada saat mereka latihan, bawanya semua makanan, banyak banget dalam tasnya. Kita kan mau ke kebun binatang, Bunda Mai. Iya, tapi kebun binatangnya ada di sini. Bunda udah siapin nih gambar-gambarnya, nanti kita jalan-jalan ke kebun binatang gitu. Itu isi makanannya udah penuh. Iya. Terus ketika jalan-jalan tuh kan saya ngedesainnya ada gambar-gambar binatang di setiap sudut ruangan sekolah, ya kan. Terus mereka ketika sudah menirukan gerakan binatang tersebut, itu mereka dengan gaya yang aneh-aneh itu yang jadi bikin kita para pembina gitu di sekolah ketawa. Itu momennya sih. Makanannya banyak kayak orang bener-bener mau ke kebun binatang. Oh, jadi mereka mah berpikir kita mau ke kebun binatang tuh jalan-jalan wisata. Ternyata kan cuma pengenalan gitu ya. Oh iya, bener-bener. Berarti posisinya mereka bener-bener bawa bekal banyak untuk tapi biarpun kita bilang bekalnya hanya kotak makan, dijelasin gitu. Tapi mereka konsep mereka karena anak-anak di bawah usia dari 7 sampai 10 tahun ya, jadi mereka itu konsepnya ya memang mereka tahunya itu kalau mau jalan-jalan bawa makanan banyak. Bener-bener sih. Ada lagi nggak Bun selain itu gitu? Permainan seperti dari misalnya menceritakan tentang keadaan di rumah, bagaimana peraturan-peraturan di rumah, makanan kesukaannya apa gitu. Itu kan ada di SKU juga ya, siaga. Terus kata dia, Bunda Mai, aku mau beli ale-ale terus. Kalau Bunda Mai pengen kulkas, ale-ale dibeli digosok aja, nanti tulisannya ada kulkas katanya. Nanti nggak usah beli kulkas, gosok aja ale-ale. Ada yang kayak gitu. Jadi ketika menceritakan, dia menceritakannya yang hal yang di iklan itu secara otomatis spontan kayak gitu. Tapi mayoritas ya kelakuan anak-anak lah siaga. Berarti ini ya, maksudnya sepolos itu ya anak-anak siaga itu ya. Terus gini Bun, saya kan sekontak nih sama Bunda Mai nih. Kegiatan Bunda Mai itu ke sini, ke sana, bentar ada di sini, nanti ada lagi di sana. Gimana sih Bun cara manajemen waktu yang baik nih buat Bunda Mai sendiri gitu? Satu, izin restu suami, itu dulu tuh pasti. Kedua, sama orang tua, betul ada mama di rumah, masih ada mama. Oh iya. Jadinya untuk melakukan hal di luar rumah, kalau sudah izin dari suami dan orang tua, langkah kita enak. Jadi ninggalin yang ada di rumah nih anak-anak gitu kan, lebih ada ridhonya, lebih bermanfaat, berfaedah. Intinya sih gitu, manajemen waktunya. Jadi kalau udah diridhoin, saya yakin setiap baik itu kakak-kakak pembina atau yang lainnya meninggalkan rumah lebih enak kalau sudah diridhoin orang tua atau suaminya masing-masing. Jadi gini, buat yang nonton nih, walaupun perempuan ya, bukan berarti karena sudah menikah pramuka itu selesai, kayak gitu. Contoh nih Bunda Mai, masih tetap aktif, masih tetap punya tanggung jawab yang baik ke organisasi. Jadi banyak Bun di luar sana teman-teman saya yang udah menikah, perempuan terutama, udah selesai, udah tuh. Jadi nggak gerak, makanya saya selalu sama Bunda Mai masih bisa beraktivitas seperti layaknya perempuan yang belum menikah, segitu padat, masih bisa ngelakuin banyak hal gitu, nggak kelihatan gitu Bun, kayak ada batasan tuh nggak ada. Salut saya manajemen waktunya. Jangan kan Bunda gitu, saya aja belum tentu bisa gitu. Bisa, yang penting mah doa dari orang tua. Tapi udah nikah? Belum, saya mah saya belum nikah. Kita skip deh. Terus ini kita mau ngomongin pramuka siaga.
pandangan Bunda Mei nih, pramuka siaga yang baik tuh kayak gimana sih? Semua pasti baik ya, kalau pramuka itu semua pasti baik. Iya. Baik itu siaga, penggalang, penegak gitu. Terutama siaga mungkin karena pengenalan ilmu pramuka dasar itu dari siaga ya. Dimulai yang baiknya itu yang bagaimana nih? Anaknya, konsepnya, atau apanya? Konsepnya nih, jadi kita Konsep melatih siaga yang baik. ya, Kalau konsep melatih siaga yang baik ya tidak boleh menyimpang dari SKU. Bagaimana para pembina mau berbagi, mau menggali kreativitasnya, mengupas tuh isi SKU sedemikian. SKU kan cuma 1 sampai 33 poin ya kan, Iya, SKU mula, bantu, tata. Bagaimana itu konsep yang ada di setiap poinnya itu dirubah menjadi konsep yang menarik, menyenangkan. Karena di siaga itu anak-anaknya usianya masih usia karakteristik yang masih yang ingin bermain, senang-senang. Itu doang intinya. Konsepnya. Jadi membentuk suatu pramuka siaga yang baik, bagaimana si pembinanya itu mau menggali kreativitasnya itu sendiri. Oh iya benar-benar. Oke. Karena nggak gampang, kayak yang saya bilang tadi, ngelatih siaga tuh nggak gampang, nggak semua orang, nggak semua pembina deh bisa ngelatih siaga. Saya pernah ngerasain, pokoknya mah gimana capeknya. Sepintar apapun kita kalau udah ngelatih siaga itu kepintaran tuh kurang, masih banyak aspek lain lah yang bisa Banyak kita. pertanyaan di siaga yang kadang konyol, Iya. dijawabnya bingung. Nggak bisa masuk, nggak masuk di akal orang dewasa lah. Itu kita harus benar-benar gini Bun ya. Berarti kita harus benar-benar tahu dunia anak ya. Betul, itu Oh, intinya. ngomongin siaga tuh. Masuk dunia mereka. Jadi jangan mereka masuk ke dunia kita masuk ke Iya. dunia mereka. Jadi Bener kita sih. kayak benar-benar anak-anak aja gitu main dengan usianya mereka. Tepuk pramuka.